Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Alvareta. Pada video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana pengelolaan aset di dalam Odoo Accounting. Kalian penasaran? Simak penjelasan video pengelolaan aset pada Odoo Accounting berikut ini. Teman-teman, sebelumnya apa sih aset itu? Jadi, aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas, baik perusahaan individu maupun organisasi, yang diperoleh dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dengan kata lain, aset adalah sesuatu yang bernilai dan dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Aset ini terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset tidak lancar ini adalah bangunan, peralatan, dan kendaraan. Lalu gimana sih cara pengelolaan aset di Odoo Accounting? Nah, di Odoo, pengelolaan aset tidak lancar pada opening balance harus memasukkan tipe aset. Yang pertama itu klik configuration, lalu scroll, dan di sini ada manajemen. Kita klik aset kategori, lalu klik new. Nah, di asset type kita bisa isi, misal asset type-nya sendiri diisi dengan bangunan, peralatan, atau kendaraan. Setelah itu, jumlahnya diisi dari bagian asset account. Contohnya, kita akan menginput aset berupa bangunan, maka kita akan cari account buildings. Lalu, pada depreciation entries ini menyesuaikan akun sebelumnya. Karena tadi kita tuh menginput akun buildings, maka depreciation ini akan muncul akun depreciation buildings. Depreciation entries pada bagian kanan juga diisi sama seperti depreciation entry sebelumnya. Pada periodicity time method based on terdapat dua. Yang pertama ada number of entries, lalu yang kedua ada ending date. Nah, untuk number of entries ini diisi berdasarkan periode berapa bulan kita akan menyusutkan suatu akun. Sebagai contoh, pada bangunan tadi bertahan misalkan kurun waktunya itu 15 tahun. Jadi akan dikali dengan 12 bulan, maka jadinya adalah 180 bulan. Nah, berbeda dengan ending date ini, diisi dengan prediksi kita sesuai tanggal tahun dan bulan bahwa penyusutan aset itu telah habis. Informasi tambahan bahwa biasanya perusahaan itu menggunakan number of entries. Selanjutnya ada one entry every atau kita kenal dengan periode penyusunan. Nah, ini disesuaikan sebagaimana perusahaan biasanya. Biasanya itu perusahaan itu per 6 bulan, per 3 bulan, ataupun hanya per bulan. Nah, untuk depreciation date-nya ini kita bisa isi based on last day or purchase period atau manual. Depreciation method ada dua. Yang pertama itu linear, yaitu garis lurus. Yang kedua degresif atau saldo menurun. Jadi di Odoo Accounting hanya bisa diisi dua metode penyusutan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Kemudian mengisi nama aset, kita klik accounting, lalu di manajemen ada aset, kita klik new. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja nama asetnya, misal bangunan. Aset kategorinya yang tadi diinput bangunan ini, tanggal pembelian, lalu depreciation date bisa diisi dengan based on last day of purchase period. Maksudnya ini berarti sesuai dengan tanggal pembelian aset tersebut. Kalau manual, kita bisa depreciation per tanggal berapa disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Ini ada salvage value diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasi. Contoh aset yang tidak terdepresiasi ini tanah ya, karena teman-teman tanah itu semakin panjang jangka waktunya, harganya juga akan semakin meningkat. Jika sudah, kita klik compute depreciation. Jika sudah, nanti akan muncul di sini aset yang sudah didepresiasi, lalu akan menjadi draft. Nah, kita bisa lihat di Odoo Accounting pada journal entries, maka hasilnya akan muncul di sini. Lalu kita klik post, nantinya akan otomatis terdata. Nah, itulah tadi cara pengelolaan aset di Odoo Accounting. Teman-teman, cukup sekian video mengenai pengelolaan aset di Odoo Accounting yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.